Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu pengiriman atau penerimaan pesan dalam sebuah organisasi, baik di dalam organisasi formal maupun informal. Komunikasi organisasional adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, tidak terkecuali komunikasi antara orang yang ada di dalam organisasi dan pihak yang ada di luar organisasi, agar apa yang menjadi tujuan dari organisasi bisa tercapai. Jadi dalam konteks komunikasi organisasi ini, pesan disampaikan bisa secara formal maupun secara informal. Komunikasi organisasi ini juga menerangkan bahwa komunikasi secara internal, yaitu antar sesama seseorang yang ada dalam organisasi tersebut, dan juga antara orang yang ada dengan organisasi tersebut, yang ada di dalam organisasi tersebut dengan orang yang ada di luar organisasi tersebut. Jadi ada komunikasi internal stakeholder dengan komunikasi eksternal stakeholder. Pentingnya komunikasi organisasi apa sih? Yang pertama, jelas organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Sama halnya manusia yang tidak akan bisa hidup tanpa adanya oksigen. Nah, dalam komunikasi organisasi, karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi. Karyawan bukan hanya sekedar alat, tetapi sesuatu personalitas yang kompleks yang berinteraksi dalam suatu situasi kelompok. Unsur manusia begitu penting dalam komunikasi organisasi dan berperan secara menonjol. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa yang bisa berkomunikasi adalah manusianya, bukan organisasinya. Yang membedakan komunikasi organisasi dengan yang lain, dalam komunikasi organisasi itu ada hierarki, ada susunan kepemimpinan, ada susunan keanggotaan antara pimpinan, terus bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan dengan yang lain itu. Maka nanti dalam komunikasi organisasi ada yang namanya komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, maupun komunikasi secara diagonal. Nah, kita akan bahas di sini arah arus dari informasi. Yang pertama ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Ada downward communication, upward communication, horizontal communication, cross-channel communication. Downward, upward itu masuk dalam kriteria komunikasi vertikal. Jadi antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Sedangkan yang horizontal sesama karyawan, sesama pimpinan, atau sesama manajer. Sedangkan cross channel itu cross antara bawahan dengan atasan di beda divisi, begitu juga atasan dengan bawahan yang berbeda divisi. Ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait dengan downward communication. 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan ke bawahan, dari pimpinan kepada stafnya atau dari pimpinan kepada bawahannya. Itu yang pertama mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, menginformasikan kepada bawahannya terkait bagaimana melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, informasi mengenai kebijakan dan praktek organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Dan yang kelima adalah informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Itu 5 aspek penting atau jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari pihak atasan kepada pihak bawahan. Jelas, yang pertama adalah memberikan informasi mengenai bagaimana sih cara melakukan sebuah pekerjaan. Jangan sampai bawahan kita nggak tahu bagaimana pekerjaan itu harus dikerjakan. Yang kedua, bagaimana mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaannya. Cara melakukannya seperti apa? Setelah tahu pekerjaannya apa, bagaimana cara melakukannya? Yang ketiga yaitu mengenai kebijakan dan praktek organisasi. Dalam organisasi itu pasti ada yang namanya kebijakan, pasti ada yang namanya aturan. Ini perlu diinformasikan dari atasan kepada bawahan. Yang keempat adalah informasi mengenai kinerja pegawai. Bisa jadi ini menjadi sebuah
catatan dari pimpinan pada atasan yang memberikan informasi bahwa si A kinerjanya bulan ini seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Dengan adanya evaluasi ini, informasi mengenai kinerja pegawai, para pegawai itu bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan. Perlu adanya komunikasi yang baik biar menghasilkan sebuah kinerja yang baik. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Kita selalu memotivasi teman-teman atau bawahannya. Jika kita menjadi seorang pemimpin, memotivasi bawahannya agar memiliki rasa memiliki perusahaannya, rasa memiliki organisasinya, sehingga dalam melakukan pekerjaan itu akan terasa lebih enak. Sekarang ada 4 metode downward communication antara atasan dengan bawahan. Yang pertama adalah secara oral atau lisan. Yang kedua adalah secara tertulis. Yang ketiga bisa berupa gambar, skema, bagan, terus flowchart dan lain sebagainya. Atau kombinasi ketiganya. Yang bagus adalah kombinasi ketiganya. Kenapa? Karena dalam proses menerima informasi, alangkah baiknya semakin banyak indera yang bekerja dalam menerima informasi, semakin efektif proses komunikasi itu berlangsung. Kalau oral itu hanya yang bekerja adalah indera pendengarannya, sedangkan tulisan indera penglihatannya, gambar juga indera penglihatannya. Tapi kalau kombinasi ketiganya itu akan sangat menarik dan akan sangat informatif terkait dengan informasi yang disampaikan antara atasan kepada bawahan. Yang kedua adalah fungsi upward communication. Ada 3 fungsi upward communication. Yang pertama adalah penyampaian informasi mengenai pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah penyampaian informasi mengenai persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan. Dan yang ketiga adalah penyampaian saran perbaikan dari bawahan. Ini tadi berbeda dengan yang downward communication. Kalau downward communication adalah sebuah komunikasi yang dilakukan atasan kepada bawahan, tapi kalau upward communication itu dari bawahan kepada atasan. Biasanya untuk menyampaikan informasi mengenai pekerjaan, saya sudah mengerjakan tugas, Pak. Saya melaporkan bahwa tugas saya sudah selesai. Ini penting untuk disampaikan. Yang kedua terkait dengan tugas yang tidak dapat diselesaikan. Pada saat teman-teman mahasiswa nanti bekerja di sebuah perusahaan dan tidak bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan atau ada kesulitan dalam mengerjakan dalam sebuah pekerjaan, maka sampaikan saja, itu nggak masalah, karena dengan menyampaikan itu akan nanti ada sebuah solusi. Yang ketiga adalah sampaikan saran perbaikan kita sebagai bawahan nanti kepada pimpinan kita di sebuah perusahaan. Karena saran itu sangat penting untuk memperbaiki sebuah organisasi agar lebih baik lagi. Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh hasil dari apa yang diharapkan dari upward communication. Yaitu yang pertama adalah apa yang dikerjakan, hasil pekerjaan, perkembangan dan rencana ke depan dari bawahan. Yang kedua adalah penjelasan masalah kerja, tadi sudah saya sampaikan, yang tidak terpecahkan, di mana bawahan merasa memerlukan bantuan atau bimbingan dari atasannya. Jadi pada saat kita memiliki masalah, sampaikan saja. Siapa tahu kita bisa mendapatkan bantuan atau bimbingan dari atasan. Karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tersampaikan. Jangan hanya dipendam di dalam hati. Yang ketiga adalah menyampaikan saran atau ide untuk sebuah perbaikan. Dan yang keempat tadi, menyampaikan bagaimana bawahan berpikir, merasakan tentang pekerjaan, bagaimana rekan kerjanya, bagaimana organisasinya. Ini perlu disampaikan kepada atasan dalam sebuah organisasi. Sharma mengemukakan alasan sulitnya memperoleh arah upward komunikasi. Jadi dalam proses upward communication pun ternyata banyak sebuah problem atau masalah dalam menyampaikan sebuah komunikasi, Yang pertama adalah kecenderungan pekerja menyimpan pikirannya. Banyak teman-teman pekerja merasa akan mendapatkan kesulitan bila berbicara keras atau lancang kepada supervisor. Mereka memilih setuju dengan supervisor. Alangkah baiknya diam, tidak perlu menyampaikan aspirasinya. Nanti pada saat kita menyampaikan kritik sarannya, nanti malah di blacklist. Itulah yang membuat proses upward communication menjadi sulit. Dalam sebuah perusahaan sebenarnya tidak masalah kita menyampaikan apa yang menjadi saran dan kritik asalkan membangun. Karena dalam sebuah perusahaan biasanya ada serikat pekerjanya yang akan melindungi teman-teman staff maupun karyawan yang ada di bawah level
supervisor. Yang kedua, terkait dengan perasaan pekerja bahwa supervisor dan manajer tidak tertarik dengan masalahnya. Ada sebuah pikiran dari teman-teman misalkan yang ada di dalam konteks karyawan ini, itu lah males, ngapain saya menyampaikan informasi kepada atasan saya, paling juga nanti mereka tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah kurangnya penghargaan bagi pekerja yang menggunakan upward communication. Terkadang supervisor atau manajer kurang menghargai apa yang kita sampaikan terkait dengan permasalahan atau masukan atau saran untuk perbaikan sebuah organisasi. Yang keempat adalah perasaan pekerja bahwa supervisor dan manajer tidak punya akses atau kurang responsif. Dia tidak memiliki responsif yang baik terhadap kritik dan saran kita. Akhirnya kita berpikiran kita sampaikan juga paling dicuekin. Kita sampaikan paling juga tidak ada perbaikan. Jadi ngapain kita menyampaikan saran, menyampaikan keluhan kepada atasan kita. Nah, inilah yang membuat sulitnya proses arah upward communication bisa berjalan dengan baik. Padahal kalau bisa berjalan dengan baik, maka organisasi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kampus, dalam sebuah organisasi itu akan berjalan secara optimal. Sampaikan saran yang menjadi ganjalan atau ketidakbisaan kita dalam melakukan pekerjaan agar mendapatkan masukan bimbingan dari atasan kepada kita. Plenty McEver menawarkan 7 prinsip membuat arus informasi dari bawah ke atas. Yang pertama, program harus direncanakan meskipun bersifat rahasia. Supervisor dan manajer harus mampu merangsang, mendorong, dan menemukan cara untuk menemukan arus informasi ini. Dilakukan secara berkesinambungan. Lakukan kayak temu antara atasan dengan bawahan, sharing terkait dengan masalah yang ada. Itu dilakukan secara berkesinambungan. Menggunakan saluran yang rutin. Bisa menggunakan tidak hanya tatap muka, mungkin ada yang malu bisa menggunakan kotak saran, bisa menggunakan SMS center, WA center. Jadi informasi mengalir dari jenjang kepangkatan dalam sebuah organisasi. Yang keempat adalah menekankan pada sensitivitas dan penerimaan dalam menanggapi ide dari bawahan. Nantinya kalau teman-teman mahasiswa menjadi sebuah atasan, menjadi atasan dari karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan, maka hormatilah ide dari bawahan, jangan langsung di-cut. Biar nantinya kalau ada ide-ide yang lain itu bisa kita akomodasi. Meskipun pada saat ini mungkin belum bisa diakomodasi, tapi jangan langsung di-cut ide-ide dari bawahan. Yang kelima adalah melibatkan proses mendengar yang objektif. Jadi jangan hanya percaya pada satu sumber. Pastikan nanti pada saat teman-teman mahasiswa menjadi seorang atasan, itu jangan hanya mendengar dari satu sumber. Atau misalkan yang menyampaikan pesannya cantik, maka akan diterima dengan secara optimal. Sedangkan kalau yang menyampaikan kurang menarik, maka tidak akan disampaikan tidak akan didengar secara optimal. Ini juga nggak baik. Maka libatkan proses mendengar yang objektif. Jangan memilih siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa informasinya, apa pesannya, apa sarannya terkait dengan perkembangan organisasi. Yang keenam adalah melibatkan tindakan respon terhadap masalah. Pada saat ada masalah jangan diamkan, karena semakin lama masalah itu mengendap, maka lambat laun akan menjadi sebuah bom waktu. Respon dengan cepat segala masalah yang ada. Yang ketujuh adalah menggunakan berbagai macam media atau metode untuk mendukung arus informasi. Jangan hanya melalui tatap muka saja, tapi bisa menggunakan media lain. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada media chatting, ada grup, ada SMS center, ada call center, ada kotak saran. Gunakan berbagai macam media, karena setiap orang memiliki kenyamanan masing-masing dalam menyampaikan pesannya kepada atasannya. Pertukaran informasi di antara orang yang memiliki hubungan dekat dalam unit kerja yang sama itu masuk dalam konteks horizontal communication. Tujuan dari horizontal communication itu apa sih? Jadi horizontal communication itu komunikasi dalam organisasi yang terjadi antara staff dengan staff, supervisor dengan supervisor, maupun manajer dengan manajer. Yang pertama adalah mengkoordinasikan pekerjaan tugas. Bagaimana tugasnya sudah selesai atau belum. Jadi sesama staff juga harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan A,
teman kita yang lain mengerjakan pekerjaan yang sama. Yang kedua adalah bertukar informasi dalam rencana dan kegiatan. Yang ketiga adalah mengatasi masalah bersama. Pada saat si A menemukan masalah, maka sampaikan kepada temannya untuk kita atasi secara bersama-sama sebelum maju ke supervisor atau manajer. Yang keempat adalah mendapatkan pemahaman bersama. Jangan sampai dalam sebuah organisasi kita tidak memiliki pemahaman bersama, karena tujuan organisasi itu pasti satu, sama. Jangan sampai si A kerjanya tujuannya ke kiri, si B tujuannya ke kanan. Maka tujuan utama dari organisasi tidak akan berjalan secara baik. Yang kelima adalah memusyawarahkan, negosiasi, menengahi sebuah perbedaan. Pasti dalam sebuah organisasi ada sebuah perbedaan, ada sebuah clash, baik sesama staff, baik sesama supervisor maupun sesama manajer. Lakukan musyawarah. Tidak hanya diam-diaman, terus masalah tidak terselesaikan. Yang kasihan nanti adalah organisasinya, tidak dapat berkembang secara baik. Yang keenam adalah membangun dukungan interpersonal, saling mendukung sesama staff, saling mendukung sesama supervisor, saling mendukung sesama manajer. Yang endingnya dapat menjadi sebuah kekuatan untuk membangun organisasi agar lebih baik ke depannya sesuai dengan tujuan utama sebuah organisasi. Oke, metode yang digunakan dalam komunikasi horizontal bisa dilakukan rapat. Yang kedua, interaksi informasi selama masa istirahat. Biasanya pada saat istirahat itu kita melakukan komunikasi sesama staf, curhat, sharing bagaimana pekerjaannya, atau melalui percakapan telepon. Sekarang sudah ada WA, bisa menggunakan video call atau melakukan chatting pada saat atau mengatasi masalah dalam sebuah organisasi. Yang keempat, bisa menggunakan memo dan catatan yang umum dilakukan di antara pekerja. Yang kelima, melakukan aktivitas sosial. Ini penting dalam proses menjalin keakraban dengan sesama staf. Yang kelima adalah lingkaran kualitas. Bisa berupa misalkan refreshing bersama, terus ke tempat hiburan bersama untuk menjalin sebuah komunikasi yang baik. Kendala dalam komunikasi horizontal. Yang pertama, di antara para pekerja sendiri yang idealnya saling bekerja sama, ternyata ada saling curiga dan tidak percaya satu sama lain. Ini yang membuat komunikasi horizontal mengalami kendala. Yang kedua adalah pertimbangan mengenai mobilitas ke atas. Artinya pertimbangan akibat dari hubungan atau komunikasi yang dilakukan secara horizontal ini apakah tidak berdampak negatif bagi penilaian atasan terhadap dirinya. Ada stigma manakala kita melakukan koordinasi dengan sesama staf, ada ketakutan bahwa wah nanti dikiranya kita ngosipin atasan misalkan. Akhirnya membuat komunikasi horizontal tidak berjalan secara baik, terhambat. Padahal ini penting dalam proses menjalin komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga adanya kompetisi sebagai sumber masalah, tidak adanya komunikasi di antara pekerja. Padahal dalam sebuah organisasi itu kan corporate, kita baiknya itu bekerja sama, bukan berkompetisi. Tapi terkadang dalam sebuah organisasi itu saling berkompetisi, pengen menunjukkan yang terbaik. Akhirnya konsep saling diskusi antar sesama staff, sesama supervisor, sesama manajer tidak berjalan secara baik dan optimal. Selanjutnya adalah cross-channel communication. Jadi komunikasi yang terjadi di dalam sebuah organisasi di antara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda kedudukan dan bagiannya. Sisi positif dari cross-channel communication ini adalah komunikasi upward dan downward dapat diperbaiki. Sedangkan sisi negatifnya, manajer yang lebih bawah akan merasa ketakutan karena sering dilewati kewenangannya atau dikritik tanpa mempunyai kesempatan membela diri. Jadi cross-channel komunikasi ini kan terjadi antara staf bidang A, bagian A, dengan atasan bagian B untuk melakukan koordinasi. Misalkan kita di Fakultas Fuad, dosen melakukan koordinasi dengan dekan di FEBI atau di Fasya. Nah, itu yang namanya cross-channel communication. Sebuah komunikasi antara bawahan dengan atasan yang berbeda divisi atau atasan dengan bawahan yang berbeda divisi.
Komunikasi yang kedua, tahapan yang kedua adalah komunikasi eksternal organisasi. Jadi, komunikasi antara orang yang berada di dalam sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat yang ada di luar organisasi tersebut. Perusahaan besar yang melakukan komunikasi eksternal biasanya adalah bagian PR atau public relation. Sedangkan perusahaan kecil biasanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan tersebut dalam melakukan komunikasi dengan pihak eksternal sebuah organisasi. Komunikasi eksternal berlangsung dua jalur secara timbal balik. Jadi dari organisasi kepada publik bersifat menginformasikan apa yang ada di dalam organisasi. Sedangkan dari publik, dari luar ke organisasi merupakan proses umpan balik. Memberikan masukan, memberikan saran terkait organisasi tersebut. Tujuan komunikasi eksternal apa sih? Yang pertama jelas, membina hubungan baik antara organisasi dengan pihak eksternal, baik itu pemerintah, baik itu LSM, baik itu dengan media, baik itu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama di luar organisasi tersebut. Yang kedua adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan. Jadi organisasi bisa berjalan secara optimal karena opini di masyarakat terkait organisasi kita itu adalah opini yang positif. Dan yang ketiga adalah memelihara dan menjaga citra organisasi agar tetap positif. Ending dari tujuan komunikasi eksternal sendiri adalah itu, membuat citra sebuah organisasi itu tetap positif, tetap baik di mata publik, baik di mata masyarakat, baik di mata pemerintah, baik di mata media, baik di mata LSM. Maka organisasi kita itu akan berjalan dengan tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa kendala. Dan proses organisasi di dalamnya pun akan semakin harmonis. Mungkin itu saja, sekian dari saya mengenai komunikasi organisasi. Nanti kita bisa diskusikan di forum e-learning atau di aplikasi Zoom yang besok teman-teman kelompok 2 akan mempresentasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.